Gini, kenalan dulu ya. Oke, boleh. Oke, kita persilakan narasumber kita untuk perkenalan ya. Oke, perkenalkan nama saya Marlo Duha, biasa dipanggil Marlo. Gua sekarang berprofesi sebagai freelancer di web programming dan masih kuliah. Oke. Oke, pertanyaan ya. Mungkin latar belakangnya gitu, kenapa memilih programming ketimbang apa ilmu-ilmu yang lain kayak ilmu ekonomi atau eh, Filsafat. enggak, selain itu maksudnya pokoknya selain programming, kenapa anda minatnya di programming gitu? Kenapa minatnya di programming? Eh, Sebenarnya agak lucu sih kalau dibilang kenapa milih programming. Alasannya itu agak lucu. Kan aku tuh basicnya sebenarnya di jaringan ya. Kan dari SMP tuh udah jaringan lah, udah pernah kerja juga kan di bidang jaringan. Hanya setelah itu muncul nih kepikiran, kenapa kita nggak coba programming aja, menantang diri gitu kan. Oke. Ya udah, masuk deh ke dunia programming dan ternyata tidak semudah itu. Selanjutnya gini loh. Eh, Kapan anda mulai belajar programming itu? Mungkinkah dari SMP pas anda belajar jaringan atau mungkin pas kuliah ini aja? Mulai belajar programming, mungkin bisa dibilang mulai belajar programming itu dari ini ya, kelas 6 SD ya. Itu awalnya kayak cuma tertarik gitu kan, nengok skrip-skrip di game gitu kan. Awalnya dari skrip gitu. Nah setelah dari skrip mulai belajar deh, itu belajar bahasa pemrograman C++. Nah ternyata asik gitu kan. Setelah itu masuk ke SMK, dapat mata pelajarannya tentang pemrograman dasar, bahasanya waktu itu HTML sama CSS. Nah pas sudah belajar itu ternyata lebih mudah ya ketimbang belajar C++, soalnya C++ kan memang salah satu bahasa pemrograman yang udah lama dan memang bahasanya itu agak ribet lah. Nah, baru deh setelah itu lebih fokus belajarnya ke web programming. Oke. Selanjutnya saya sempat riset ya. Kalau anda ini sebenarnya kan basicnya di jaringan. Yep. Dan anda pernah bekerja di sekolah mengatur jaringan yang ada di sekolah itu kan. Kenapa nggak lanjutin jaringan aja? Kenapa nggak lanjut jaringan? Iya, kan basic anda di situ sebenarnya. Iya. Oke. Jawabannya sebenarnya simpel aja sih. Prospek kerjanya kurang kalau jaringan. Oke. Dan kebutuhan di lapangannya itu kurang. Dan selain itu kalau dibandingin sama jadi programmer, kalau kerja di bidang jaringan itu, kalau di tempatku ya, kalau di daerahku khususnya itu, satu dari segi fee atau gaji lebih besar programmer. Dan resiko kerjanya lebih beresiko yang jaringan. Soalnya kan yang jaringan udah pasti harus turun ke lapangan langsung. Ya manjat tower lah contohnya, kalau jaringan ya itu udah pasti bakal manjat tower, apalagi kalau jadi teknisi lapangan. Untuk newbie lah itu. Iya. Kalau jadi programmer ya kita tinggal duduk, otak kita yang kerja, jadi tenaga kita nggak terlalu banyak kepake gitu. Jadi lebih ke mikir kalau programming. Mungkin sekarang freelancernya sedang berjalan atau gimana? Untuk sekarang job freelancernya masih ngambil kerjaan-kerjaan yang mungkin dari kenalan, dari temen gitu. Kalau dari luar langsung itu pernah ada tawaran, hanya saya tolak. Ada beberapa tawaran tapi saya tolak itu karena ya alasannya saya masih kuliah. Dan fokus saya sekarang itu memang buat kuliah dulu gitu.
buat nyelesain kuliah. Soalnya kalau tawaran-tawaran yang sebelumnya itu memang dia project besar. Jadi kalau saya ngambil otomatis saya harus fokus ke situ dan ada kemungkinan kuliah saya terlantar. Gitu. Tapi memang udah pasang ini sih, udah pasang iklan jasa saya di beberapa website freelancer. Hanya memang belum saya bagusin aja sih profilnya, karena memang lagi belum saatnya gitu ngambil yang sampai sejauh itu. Terus untuk basic pemrograman tuh harusnya apa aja? Kayak bahasanya yang harus dipelajari itu untuk newbie ya, untuk yang basic-basicnya aja, itu bahasanya apa aja kira-kira? Kalau basic web programming, kalau secara keseluruhan ya full stack, basicnya udah pasti harus belajar HTML, udah pasti. Itu terus CSS, JavaScript. Untuk backendnya harus belajar MySQL atau MongoDB sejenis untuk database. Terus belajar ada ini beberapa yang harus belajar itu tentang scripting juga. Terus kalau kesah tentang jadi programming itu apa aja? Keluh kesah jadi programming, Nah, web programming ya, kerja Iya. di web programming. Keluh kesahnya paling yang paling umum ya, nggak semua nggak cuma web programming. iya. Yang paling umum itu keluh kesahnya tuh ya kalau ada error, banyak bug gitu di codingan kita. Nah, itu paling umum banget yang bikin capek, kesal kalau ada error. Terus apa lagi ya? Nah, kalau dapat klien Iya. requestnya nggak ngotak tapi pengen bayar murah dan minta revisi berkali-kali. Oke. Terus kalau kerja dalam tim, dapat timnya itu nggak enak. Sebut aja. Apa top itu nggak bisa ngerjain bagian dia? Ya, Nah, seperti itu. oke. Saya udah sering ngalamin soalnya. Mungkin itu saja Bang Marwo. Mungkin ada pesan atau saran untuk programming newbie kita ini? Pesan dan sarannya. Pesan saya buat teman-teman yang baru pengen masuk ke dunia web programming, jangan pikirin ini sih, kalau ke kerja jangan pikirin gajinya dulu, lebih fokus ke nambahin skill sama sering-sering belajar. Soalnya dunia programming sekarang, apalagi web programming itu semakin kesini tuh rekrutmennya makin sulit sama makin banyak framework. Itu aja. Oh iya, kalau ada yang susah, apa yang mudah? Oke, siap. Terima kasih Bang Marwo. Thank you. What is the poison inside of me? The sickness in my head. When I tell you I'll be fine.